Baik, terima kasih pemirsa, kembali bersama Damai Saku yang mengangkat tema tentang dosa dan kesulitan hidup. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan, insya Allah akan tentu saja melengkapi tema bahasan kita. Guru-guru yang kita cintai, waktunya sangat singkat, jadi mungkin bisa dijawab sekitar ya maksimal 3 menitan. Pertanyaan pertama tadi dari Bapak Zulkarnain yang mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Aslam, berkaitan dengan kalau kita saksikan ada orang yang selalu melakukan dosa tapi kehidupannya kayak nyaman-nyaman saja. Ini bagaimana penjelasannya nih? Iya. Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Dosa memiliki makna susah. Lalu kenapa ada orang kelihatannya semakin berbuat dosa, hidupnya semakin nyaman, semakin nikmat? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, apakah cuma pandangan kita yang melihat dia nyaman? Karena kebahagiaan itu dirasakan oleh orang yang menghadapinya. Kadang-kadang kita mengukur orang nyaman karena hartanya banyak, nyaman karena rumahnya mewah, nyaman karena jabatannya tinggi. Tapi ternyata dia tidak bisa tidur, istrinya selalu marah-marah, anaknya tidak ada yang taat, semuanya pada kena kasus narkoba. Lalu di mana letak kebahagiaan mereka? Hanya mata kita yang melihat dia bahagia. Itu satu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keterangan di dalam surah Al-An'am ayat 44. Ketika kita melihat orang yang semakin dia bermaksiat, mereka semakin lupa atas apa yang menjadi kewajiban dari Allah, apa yang bisa menjadikan dia dekat dengan Allah. Semakin dia menjauh malah dari Allah. Tapi nikmatnya semakin bertambah, maka di situ katakan bahwa sesungguhnya itu hanyalah azab yang ditunda. Yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa dzalika al-istidraj. Itulah yang disebut dengan istidraj. Jadi seperti orang yang sedang memanjat kelapa. Kenapa? Karena begitu indah dia lihat di atas. Maka dia dibiarkan untuk memanjat kelapa itu. Semakin dia bermaksiat untuk mengejar apa yang indah-indah yang ada di atas itu, dia semakin naik ke atas. Setelah dia berada di puncak, maka dikirimlah angin kencang untuk menjatuhkan dia dari kelapa itu. Akhirnya dia tersiksa sakit dengan kesakitan yang besar. Karena kalau dia belum berada di posisi tinggi, dijatuhkan, sakitnya sedikit saja. Maka itulah istidraj. Harus ditinggikan, biar dia jatuhnya lebih sakit gitu. Sakit banget gitu Kiai ya? Sakit banget gitu. Baik, terima kasih. Masih pertanyaan dari Bapak Zulkarnain untuk Kiai Fahmi berkaitan dengan kategori dosa besar seperti apa yang menyebabkan kesulitan hidup. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih. Ini kalau ditanya tentang apa kategori dosa besar, itu rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Biasanya yang disebut dengan dosa besar adalah dosa, maksiat ketika kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan itu kalau dilanggar itu efeknya multiple, bahkan lebih dari multiple. Lebih dari 3 kali lipat. Dampaknya bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk umat manusia bahkan alam semesta. Ya. Dan biasanya dosa besar itu akan melanggar 5 tujuan syariat, maqasidus syariah. Yaitu menjaga agama. Dosa besarnya apa? Murtad. Ya, mayyartadda minkum an dini. Ya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Dosa murtad ini dosa paling besar, sama dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena dia tidak punya agama, agama dicampakkan. Yang kedua, hifzun nasal, menjaga reproduksi manusia. Kalau orang berzina, itu berarti dia dosa besar. Kenapa? Karena dia mencampur adukkan nanti berbagai macam-macam pembuahan-pembuahan di tempat yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat. Makanya dosa besar zina itu. Hifzul mal. Syariat ini ditugaskan untuk apa? Menjaga harta manusia. Berarti kalau mencuri, merampok, korupsi uang negara, korupsi uang pembangunan, itu dosa besar. Ya. Kemudian hifzul irdi, menjaga kehormatan.
Lalu kemudian apa? Menjaga apa yang disebut dengan yang kelima itu adalah hifzul akal, ya, menjaga akal. Minuman keras ini akan merusak akal manusia, pikiran kita. Maka itu juga menjadi dosa besar. Nah, bagaimana dosa besar ini bisa menghancurkan itu kalau dia berdampak kepada bukan hanya diri tapi juga kepada masyarakat. Semua dosa yang tadi disebutkan itu berdampak kepada kebaikan masyarakat. Bahkan ada lagi yang lebih besar dari itu. Ya, dosa ketika kita melanggar larangan Allah, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ini dampaknya kepada alam, kepada bumi. Kalau kita tidak ramah kepada alam semesta, kepada lingkungan, maka lingkungan alam itu juga tidak ramah kepada kita. Akan terjadi apa? Pemanasan global, ini polusi udara. Jakarta, Tangsel ini sekarang terburuk di dunia. Polusinya. Ya, kenapa? Karena kita melakukan apa? Aktivitas yang membuat bumi ini semakin panas, semakin mendidih. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih Kiai Fahmi atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Sasa, silakan. Ya, terima kasih Mas Agung. Selanjutnya ada penanya di sebelah saya dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Robiah. Ibu Robiah, silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tiwan sudah menyempatkan kami untuk bertanya kepada habaib dan kepada ustadz, para habib. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya mau bertanya Pak, bukan masalah kesulitan menghadap suami saya ini yang solih dan rajin beribadah. Dan bukan kesulitan pula saya merawat anak saya 9 karena mudah diarahkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, orang bilang sih saya ini ibu yang sukses merawat anak 9, alhamdulillah. Tapi orang lain kan gak tahu kesulitan saya. Kesulitan saya ini Pak, terus terang aja. Di waktu saya beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangankan yang 5 waktu di dalam malam, kalau sholat tahajud aja, saya kepengen husu. Kadang saya membaca ayat yang baru supaya husu ke satu, saya lurus husu kepada Allah. Dan keduanya suka ingat apa aja gitu. Saya sedih sekali itu, pengen husu. Saya takut dosa kepada Allah. Di waktu sholat, kadang-kadang sholat ayat rakaat pertama, saya husu, kedua husu. Kalau zuhur, ketiga kadang-kadang suka ingat apa aja ada yang diingetin gitu. Saya pengen husu sekali Pak. Itu yang paling saya sulit, yang paling sedih. Saya kalau malam mohon pada Allah, padahal saya minta, ya Rob, maafkanlah aku dalam ibadahku kepadamu. Tidak husukanlah ibadahku kepadamu. Ridhoilah aku, hapuskanlah dosa-dosaku, dosa anak cucu menantuku, suamiku, semua muslimin dan muslimat wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Habib, ini tentang kekhusyuan. Jadi Umi ini dikhawatir bahwa ketidakhusyuannya dapat menjadikan dosa untuk dirinya. Begitu. Bagaimana solusinya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, setiap insan ini menghadapi 4 godaan permanen. Semua kita. Yang pertama, godaan dari dunia, tempat kita hidup ini. Yang kedua, godaan dari makhluk. Ya, kalau nggak dari suami, dari istri, dari anak, atau dari besan, dari tetangga, dari mantu, semua pasti pernah mengalami ini dan terus mengalami. Yang ketiga, godaan dari syaitan. Yang keempat, godaan dari hawa nafsu. Yang dari syaitan, kata Imam Al-Ghazali, kita harus mengumumkan perang kepada syaitan setiap saat. Harus mengumumkan perang. Ada satu komplek, seumpamanya dia pingin kompleks itu bersih, dia menyatakan perang terhadap narkoba. Caranya gimana? Dia pasang spanduk, 100 spanduk diedar. Maka pengedar-pengedar narkoba itu mau masuk komplek tersebut mengatakan, wah jangan masuk. Soalnya mereka sudah menyatakan perang terhadap narkoba. Nah, setan ini, dia senantiasa menunggu kita di tikungan kelengahan kita. Kapan kita lengah, dia masuk.
Di dalam Al-Quran itu, dalam surat Asy-Syams, Allah itu bersumpah atas nama jiwa yang Allah ciptakan. Kita ini, wa nafsi wa ma sawwaha. Ketika Allah bersumpah atas nama jiwa manusia yang telah Allah ciptakan dengan sempurna itu, di situ Allah katakan berikutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kita ini, manusia ini ada dua kutub. Antara kutub fujur dan takwa. Apa itu fujur? Fujur itu adalah keburukan, kemaksiatan, kejahatan, perlawanan, kedurhakaan. Apa itu takwa? Kebaikan, ketaatan, ketundukan, kesucian, keikhlasan, itu takwa. Dan setiap hari kita akan berhadapan dengan dua ini. Nah, pada ayat berikutnya Allah katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya Allah mengatakan orang yang dia mampu mensucikan jiwanya, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Yang tak mampu mensucikan jiwanya, dia menjadi orang yang merugi. Berarti Allah suruh kita ini setiap saat untuk mampu mengelola administrasi jiwa kita. Termasuk ketika kita sholat itu, kita butuh khusyuk. Kata Imam Al-Ghazali, singkat saja, kata Imam Al-Ghazali, untuk sampai pada tingkatan khusyuk, yang standar aja, tidak usah yang muluk-muluk, kata beliau yang standar saja. Ibarat tingkatannya intermediate lah. Kata beliau yang pertama, cobalah untuk mengingat Allah ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, ingat Allah. Hadirkan tentang kebesaran Allah, keagungannya, kebaikannya, rahmatnya. Yang kedua, ingat Allah pada saat setiap kali kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Yang ketiga, kata beliau, hadirkan Allah, ingat Allah pada saat tasyahud. Pada saat asyhadu an la ilaha illallah. Itu ingat Allah akan kebesaran Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita coba, kata Imam Al-Ghazali, itu ibaratnya kita sedang menghidupkan 3 titik refleksi dalam tubuh kita. Yang kalau itu dipencet, tubuh kita jadi segar kembali. Seperti itu. Jadi pada intinya kita akan selalu menghadapi kegelisahan ini, Bib ya. Itu adalah sesuatu yang wajar begitu, Bib ya. Wajar. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya nanti di segmen yang kelima ada sebuah tayangan menarik yang kita akan ambil ibrohnya. Ada pelajaran seperti apa? Insya Allah kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.